Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rutnasi dengan NIM 2401640 Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan alur mulai dari diri pada topik 4, yakni experiential learning untuk pembelajaran sosial dan emosional. Nah, pada alur mulai dari diri ini terdapat 4 pertanyaan, yakni bagi Anda apa yang dimaksud dengan pembelajaran dengan proses belajar yang menyenangkan, jelaskan indikator menyenangkan tersebut. Yang kedua, apakah selama ini proses belajar yang Anda lakukan sudah menyenangkan dan berikan contohnya. Kemudian yang ketiga, bagaimana proses belajar yang bisa Anda lakukan bisa memotivasi peserta didik. Dan yang keempat adalah bagi Anda, apakah tantangan untuk membuat proses pembelajaran menjadi menyenangkan untuk peserta didik. Namun sebelum membahas keempat pertanyaan ini, saya akan membahas mengenai apa itu pembelajaran sosial emosional dan apa itu experiential learning. Nah, ini apa itu pembelajaran sosial dan emosional? Jadi, Kasel itu sendiri menjelaskan bahwa pembelajaran sosial emosional adalah sebuah proses untuk membantu individu baik anak maupun orang dewasa dalam mengembangkan kemampuan dasar agar dapat hidup dengan baik. Jadi dalam hal ini, individu itu tidak hanya berfokus pada dirinya sendiri, tetapi juga fokus pada bagaimana hubungannya dengan orang lain maupun masyarakat. Sedangkan experiential learning, adakah yang tahu di sini experiential learning? Kita telah melewati topik ini bersama-sama ya. Ya, mari kita ulas kembali apa itu experiential learning. Jadi experiential learning merupakan sebuah metode pembelajaran yang berfokus pada pengalaman langsung dan refleksi untuk memperdalam pemahaman. Nah, dalam konteks pembelajaran sosial emosional, experiential learning ini atau pendekatan ini membantu peserta didik untuk mengembangkan keterampilan sosial dan emosional melalui interaksi langsung dengan lingkungan sekitar. Nah, melalui experiential learning ini, peserta didik itu tidak hanya belajar secara teori, tetapi ia juga belajar untuk mengembangkan keterampilan sosial dan emosionalnya dengan cara mengalami dan merasakan langsung mengenai bagaimana konsep pembelajaran sosial emosional itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, misalnya peserta didik itu bisa belajar untuk menumbuhkan empati dalam simulasi situasi sosial, di mana mereka itu bisa belajar untuk memahami kerjasama atau diskusi dalam kegiatan kelompok yang mendorong interaksi aktif. Nah, biasanya dalam kegiatan diskusi itu terdiri atas berbagai macam pikiran, ya ketiga. Nah, selain berbagai macam pikiran juga terdiri dari beberapa orang yang memiliki latar belakang berbeda. Nah, dari adanya perbedaan tersebut diharapkan individu itu mampu menumbuhkan empati seperti itu. Nah, selanjutnya pada pertanyaan yang pertama, bagi Anda apa yang dimaksud dengan proses belajar yang menyenangkan? Jelaskan indikator menyenangkan tersebut. Nah, menurut saya proses belajar yang menyenangkan adalah ketika melihat kondisi peserta didik dalam keadaan yang antusias, bersemangat, terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran, sehingga kondisi tersebut itu dapat mendorong peserta didik untuk belajar lebih banyak lagi dan mengalami rasa bahagia ketika mengeksplorasi pengetahuan yang baru seperti itu. Nah, lalu apa sih indikator dari proses belajar yang menyenangkan tersebut? Di sini saya mencantumkan ada 4 indikator ya. Yang pertama adalah keterlibatan aktif peserta didik. Jadi peserta didik yang aktif dalam kegiatan diskusi maupun kerja kelompok itu cenderung lebih merasa senang daripada peserta didik yang hanya datang mendengarkan materi dari guru, berpendapat ketika ditunjuk saja. Nah, itu cenderung merasa peserta didik lebih cepat bosan seperti itu. Kemudian yang kedua yakni motivasi dan minat. Nah, peserta didik menunjukkan motivasi dan minat yang tinggi terhadap materi pembelajaran yang sedang mereka pelajari. Nah, hal tersebut bisa dilakukan oleh peserta didik dengan mencari atau mengeksplorasi pengetahuan baru melalui materi yang sedang dipelajari dari berbagai sumber. Kemudian peserta didik tersebut mampu untuk berdiskusi dengan guru dan juga menyampaikan pemahaman baru yang ia dapat kepada rekan sejawatnya.
Lalu yang ketiga yakni lingkungan pembelajaran yang positif. Nah, ini maksudnya yakni lingkungan pembelajaran yang positif itu berhubungan dengan hubungan guru dan juga peserta didik, dan juga peserta didik dengan peserta didik itu sendiri untuk membangun suasana belajar yang mendukung dan tidak mengintimidasi. Kemudian yang keempat adalah metode pembelajaran yang variatif. Nah, metode pembelajaran yang variatif yang sudah saya terapkan di pembelajaran yakni ada metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan juga presentasi. Ketika metode tersebut dikombinasikan, peserta didik cenderung lebih aktif dan lebih menyenangkan daripada dengan menerapkan metode yang dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran itu hanya ceramah saja. Ya, pasti respon peserta didik itu akan berbeda ya ketika kita mengkombinasikan berbagai metode pembelajaran. Lalu pada pertanyaan yang kedua, apakah selama ini proses belajar yang Anda lakukan sudah menyenangkan, dan berikan contohnya? Ya, saya sudah melakukan proses pembelajaran yang menyenangkan di sekolah PPL, dan di PPL 1 maupun di PPL 2, yakni di SMP Negeri 2 Sokaraja. Hal ini dibuktikan dengan beberapa hal, diantaranya yakni guru memberikan penghargaan atas pencapaian tertentu peserta didik dalam pembelajaran. Contohnya yakni ketika pembelajaran, saya memberikan kuis atau pertanyaan dengan level yang hot. Nah, peserta didik tersebut mampu untuk menjawabnya. Kemudian, saya memberikan apresiasi atau hadiah berupa jajanan. Meskipun jajanan ini tidak bernilai yang tinggi, tetapi jajanan tersebut merupakan hal yang kecil tapi mampu untuk membangkitkan motivasi belajar siswa. Sehingga kondisi di ruangan kelas itu lebih aktif peserta didiknya untuk berlomba-lomba mencari jawaban yang paling benar. Nah, hal ini juga dapat menumbuhkan profil pelajar Pancasila dengan indikator bernalar kritis. Kemudian yang kedua yakni guru demokratis dan simpatik untuk terciptanya suasana belajar yang kondusif dan menyenangkan, di mana hasil belajar peserta didik itu selalu dihargai, sehingga peserta didik itu tidak takut saat bertanya kepada guru atau juga ketika peserta didik itu menjawab pertanyaan yang salah dari guru. Contohnya yakni saya selalu mengapresiasi kepada peserta didik yang sudah berani untuk menjawab pertanyaan dari saya. Misalnya, Mbak Rifa sudah hebat, sudah benar, namun di lain kesempatan bisa untuk belajar lagi supaya mendekati jawaban yang paling benar, seperti itu. Kemudian yang ketiga yakni guru memahami apa yang diinginkan peserta didik ya. Cara belajar seperti apa yang diinginkan dan disukai, dan serta kesulitan yang mereka hadapi saat proses pembelajaran. Nah, dengan demikian bisa memperbaiki apa yang kurang dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Contohnya yakni pada kegiatan refleksi, pasti saya selalu menanyakan mengenai kegiatan pembelajaran mana sih yang kamu sukai dan kegiatan pembelajaran mana yang dirasa masih sulit. Nah, dari hasil refleksi tersebut kemudian bisa saya jadikan untuk refleksi pada pembelajaran selanjutnya, sehingga pembelajaran pada selanjutnya lebih baik dan lebih menyenangkan serta berpihak kepada peserta didik, seperti itu. Lalu pada soal nomor 3 yakni bagaimana proses belajar yang bisa Anda lakukan itu bisa memotivasi peserta didik. Berdasarkan pengalaman yang sudah saya terapkan di sekolah PPL, yakni dengan memanfaatkan secara maksimal fasilitas sekolah seperti taman dan juga perpustakaan. Dalam siklus terbimbing 2, saya melaksanakan diskusi kelompok tetapi tidak di ruang kelas. Nah, diskusi kelompok ini berbentuk seperti turnamen game, di mana masing-masing kelompok itu berlomba-lomba untuk mendapatkan jawaban yang benar dengan cara mereka dibagi menjadi 6 kelompok, lalu mereka berlomba-lomba untuk menempelkan jawaban yang paling benar. Setelah itu saya melakukan refleksi kepada siswa dengan menanyakan apakah dengan belajar di luar kelas kalian senang. Ternyata respon mereka itu sangat senang ya, dan ada salah satu siswa yang berkata alhamdulillah keluar kandang, seperti itu. Berarti respon mereka sangat positif terhadap pembelajaran yang dilakukan di luar ruangan, seperti
itu. Jadi pembelajaran itu tidak selamanya berada di kelas, namun kita sebagai guru bisa memanfaatkan fasilitas sekolah seperti belajar di perpustakaan maupun di taman sekolah seperti itu. Kemudian yang kedua yakni memanfaatkan media belajar yang interaktif. Nah, saat ini sudah banyak sekali media belajar yang interaktif yang dapat diakses di platform yang gratis ya. Nah, karena gratis ini sehingga antara guru dan juga peserta didik dapat mengaksesnya, sehingga ada hubungan yang baik ketika kita menerapkan media belajar yang interaktif. Jadi tidak ada kesenjangan dalam hal ini. Guru bisa mengakses dan siswa bisa mengakses. Contohnya melalui kuisis, word wall, kemudian Canva juga bisa ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga yakni menerapkan model, strategi, pendekatan dan juga metode dalam pembelajaran yang bervariatif. Contohnya yakni dengan mengkombinasikan misalnya model pembelajaran problem based learning bisa dikaitkan dengan pendekatan TPACK, TARL, dan CRT seperti itu. Jadi tidak hanya menggunakan satu model pembelajaran saja. Nah, ketika kita mampu untuk mengkombinasikan itu semua, maka akan menciptakan suasana kelas yang antusias dan peserta didiknya itu lebih termotivasi dalam belajar. Nah, motivasi peserta didik ini kan sudah meningkat, pasti nanti dampaknya akan meningkat pula pada hasil pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran pun lebih mudah untuk tercapai seperti itu. Kemudian yang keempat yakni memberikan mereka wawasan yang luas agar mereka itu mendapatkan pandangan baru dari berbagai hal sehingga pikiran peserta didik akan lebih terbuka mengenai potensi yang dimiliki maupun hal-hal baru yang mungkin saja bisa menjadi minat mereka. Nah, dalam hal ini contohnya ketika sebelum memulai pembelajaran saya melakukan asesmen non-kognitif yang berjudul minat siswa. Nah, dalam asesmen ini terdiri dari seni tari, seni musik, seni rupa, sains, dan bahasa. Kemudian setelah diperoleh hasil asesmen tersebut, peserta didik dikelompokkan menjadi berdasarkan minat mereka masing-masing. Kemudian dalam hal ini peran peserta didik yakni mengarahkan dan memberikan wawasan yang baru kepada peserta didik agar peserta didik nantinya dapat terbuka pikirannya untuk mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Ya, terakhir ada nomor 4 yakni bagi Anda, apakah tantangan untuk membuat proses pembelajaran menjadi menyenangkan untuk peserta didik? Nah, tentunya dalam melakukan proses pembelajaran yang menyenangkan itu pasti kita membutuhkan beberapa tahapan ya. Nah, tahapan ini yakni yang pertama menyiapkan materi pengajaran yang tepat dan juga bervariasi. Nah, untuk menyiapkan materi pengajaran yang tepat dan juga bervariasi, tentunya kita membutuhkan waktu yang lama. Kita tidak asal-asalan untuk menyiapkan materi pengajaran, di mana materi pengajaran ini juga harus berpihak kepada peserta didik. Nah, sedangkan tugas LMS itu sangat banyak. Ya, seperti teman-teman rasakan juga seperti itu. Jadi, bagaimana cara kita harus memanajemen waktu antara mengerjakan LMS, mengerjakan tugas-tugas di PPL yakni dengan membuat modul pembelajaran agar keduanya itu berjalan selaras seperti itu. Ini tentunya menjadi tantangan yang besar bagi kita. Yang kedua yakni memahami kebutuhan peserta didik. Nah, setiap peserta didik yang datang ke kelas pasti mereka mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda, cara belajar yang berbeda-beda. Sehingga peran kita sebagai guru harus bisa mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik. Nah, contohnya yakni yang bisa kita lakukan dengan menggunakan asesmen non-kognitif berupa gaya belajar. Selain gaya belajar, juga kita melakukan asesmen kognitif berupa kesiapan awal peserta didik ya. Dari hasil asesmen yang kesiapan peserta didik nantinya akan dikelompokkan menjadi 3. Ada kelompok mahir, kelompok berkembang, dan mulai berkembang. Sedangkan asesmen kognitif yang gaya belajar nanti ada audiovisual, visual, dan kinestetik. Nah,
Selanjutnya, ketika sudah diketahui hasil asesmennya, maka kita dapat mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik tersebut dengan cara mengaplikasikannya pada LKPD yang kita susun. Kalau pengalaman saya seperti itu, dalam LKPD yang saya susun itu dibedakan antara kelompok yang mahir, berkembang, dan mulai berkembang. Kalau kelompok mahir itu cenderung teksnya lebih kompleks atau memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi dan tidak ada contoh di dalam petunjuknya. Jadi langsung diberikan petunjuk, siswa langsung diberikan soal. Nah, berbeda dengan kelompok yang berkembang dan sedang berkembang. Kalau kelompok berkembang, saya memberikan soal yang tarafnya di tengah-tengah ya. Kemudian untuk LKPD-nya ada petunjuk, namun tidak ada contoh soalnya, tidak ada contoh analisisnya. Kalau di kelompok yang sedang berkembang, saya berikan petunjuk, penjelasan tentang materi, dan juga contoh dari analisisnya. Kemudian baru peserta didik itu mengerjakan soal. Jadi memang yang dibedakan adalah konten dan proses mereka untuk belajar sesuai dengan kemampuan mereka. Seperti itu. Kemudian untuk gaya belajarnya juga saya implementasikan langsung di dalam LKPD. Jadi setelah diketahui hasil asesmen gaya belajar peserta didik lalu dikelompokkan, ini yang gaya belajar visual, ini yang audiovisual, dan ini kinestetik. Kemudian di dalam LKPD tersebut sudah saya integrasikan mengenai gaya belajar. Jadi untuk yang gaya belajarnya audiovisual bisa peserta didik menyekan ya. Kalau sekarang kan zamannya scan ya, menyekan video tentang puisi, kemudian baru dianalisis. Kemudian untuk gaya belajar yang audio bisa dengan mendengarkan saja tanpa melihat. Kemudian ada juga disediakan yang teks. Jadi kalau merasa melihat video dan juga mendengarkan tetapi tidak efektif untuk waktunya, mereka bisa langsung membaca teksnya. Nah, dalam pengalaman saya untuk menyusun itu semua tentunya membutuhkan waktu yang lama. Yang pertama karena kita harus mencari dulu videonya. Setelah dicari videonya, linknya baru disalin untuk dibuat barcode. Nah, barcode tersebut kemudian diunduh, ditempelkan di LKPD. Begitu juga dengan yang audio. Kalau yang audio ini lebih ribet ya, karena video YouTube tersebut harus diunduh dulu. Setelah diunduh, baru dimasukkan ke Google Drive. Setelah dimasukkan ke Google Drive, nah sebelum dimasukkan ke Google Drive itu terlebih dahulu ini namanya dari MP4 ke MP3 seperti itu dulu ya, baru diunggah ke Google Drive. Nah setelah itu baru disalin linknya, setelah itu ke aplikasi yang untuk membuat barcode, baru ditempelkan di LKPD. Memang ini membutuhkan waktu dan juga ketelitian yang sangat mendalam ya untuk mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik. Kemudian yang ketiga yakni guru harus mampu menjaga motivasi peserta didik. Nah ini hal yang menurut saya juga menantang ya, karena kita sebagai guru saja ketika jam pembelajaran antara pagi dan siang pasti sudah memiliki motivasi yang berbeda ya. Kalau pagi masih semangat untuk mengajar, tapi kalau siang sudah agak loyo ya teman-teman. Nah begitu juga dengan peserta didik. Maka dalam hal ini sebagai guru harus pintar untuk mempertahankan motivasi belajar peserta didik agar tetap stabil dari pembelajaran awal sampai dengan pembelajaran akhir. Nah kita sebagai guru harus bisa membangun itu semua. Bisa dilakukan dengan menggunakan kuis yang menarik bagi peserta didik, juga ice breaking yang menyenangkan. Nah, ice breaking ini harus mencakup semua peserta didik. Jadi tidak hanya 1 atau 2 peserta didik yang melakukan ice breaking. Soalnya dalam pengamatan saya itu biasanya ice breaking dilakukan tidak yang menyeluruh, tapi hanya perwakilan. Misalnya Mbak Rifa dan Safila coba maju, kalian bermain cam-cam-cam gitu misalnya. Nah itu kan belum menyeluruh ya, berarti yang baru dibangun motivasinya adalah 2 orang, sedangkan yang lain juga perlu. Jadi kita harus pandai gitu. Oke, sampai sini adakah pertanyaan dari teman-teman? Ya, boleh. Izin bertanya, perkenalkan saya Safira. Menurut Mbak Retno, apa yang dimaksud dengan guru yang demokratis dan simpatik? Oke.
Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Safila yang telah bertanya pada kesempatan hari ini. Pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan guru demokratis dan simpatik? Oke, tadi saya memang menyebutkan guru demokratis dan simpatik, hanya saja belum saya jelaskan ya. Mungkin itu menjadi pertanyaan untuk Mbak Safila. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu guru yang demokratis dan simpatik. Saya akan membahas guru demokratis terlebih dahulu. Jadi guru demokratis itu adalah guru yang menerapkan prinsip-prinsip demokrasi di dalam pembelajaran. Jadi guru itu memberikan kebebasan berpendapat kepada siswa, kemudian berpartisipasi dalam pengambilan keputusan saat diskusi misalnya, dan juga mampu untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan terbuka. Kemudian peran guru demokratis ini juga tidak hanya sebagai penyampai materi, tetapi mereka juga harus bisa menjadi fasilitator yang dapat mendorong peserta didik untuk berpikir kritis, kemudian mampu memecahkan masalahnya sendiri. Nah, guru demokratis ini juga menghargai keberagaman pendapat ya, dan mendorong peserta didik itu untuk berpikir kritis, mampu memecahkan masalah sendiri dan bertanggung jawab atas pembelajarannya sendiri, seperti itu. Kemudian untuk guru yang simpatik ya, namanya simpatik, bukan kartu ya. Ya, jadi guru simpatik itu adalah guru yang memiliki kemampuan untuk memahami perasaan peserta didik. Kemudian setelah kita memahami perasaan peserta didik, diharapkan juga guru itu mampu untuk menumbuhkan empati atau kepedulian terhadap peserta didik. Nah, setelah kita peduli, kita harus memberikan dukungan emosional bagi siswa yang memerlukan. Jadi pembelajaran atau suasana di kelas itu siswanya lebih merasa aman dan nyaman serta merasa diakui dalam pembelajaran, seperti itu. Adakah pertanyaan lagi? Sudah cukup. Sudah cukup. Oke, terima kasih ya. Silakan. Ya, saya Sinta Putri izin bertanya. Mohon maaf, NIM 240164039. Menurut Mbak Retno, kegiatan pembelajaran mana yang paling membuat peserta didik senang ketika Mbak Retno melaksanakan praktik mengajar di sekolah PPL? Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Seva yang juga memberikan kesempatan pada saya bertanya pada hari ini ya. Dan izinkan saya juga untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Seva mengenai apa namanya media kegiatan kegiatan pembelajaran apa yang paling membuat peserta didik itu senang. Kegiatan pembelajaran yang paling membuat peserta didik senang ketika saya melakukan praktik mengajar di sekolah PPL, yakni di SMP Negeri 2 Sokaraja, khususnya di 8I, yakni ketika saya memberikan assessment tetapi berbentuk kuis. Jadi saya tidak bilang ke siswa hari ini kita akan melaksanakan assessment seperti itu, tapi saya berkata kepada siswa kita bermain kuis. Nah, ketika ada kata bermain, maka peserta didik itu cenderung lebih tidak grogi atau tidak takut menghadapi yang namanya assessment. Padahal kuis tersebut saya gunakan sebagai assessment formatif. Nah, assessment tersebut saya menggunakan zip quiz ya. Mungkin teman-teman juga sudah pernah menggunakan zip quiz. Jadi dalam zip quiz ini sangat menarik ya, karena zip quiz itu dikemas dalam game yang di dalamnya terdapat pertanyaan. Jadi siswa itu berlomba-lomba untuk bermain game terlebih dahulu, kemudian baru menjawab pertanyaannya. Nah, di aplikasi Zipquiz itu juga langsung terintegrasi dengan adanya ini ranking, kemudian kemajuan belajar siswa, sehingga itu juga sebagai guru sangat memudahkan bagi saya untuk melihat perkembangan masing-masing peserta didik dari assessment 1, assessment 2 sampai dengan siklus yang kelima. Ya, saya selalu menggunakan Zipquiz namun dengan tema yang berbeda-beda. Seperti itu. Jadi ketika kegiatan assessment atau kuis tersebut selesai, saya bertanya untuk reaksi dari peserta didik itu seperti sangat antusias. Lalu saya bertanya kepada salah satu peserta didik mengenai kegiatan pembelajaran yang paling menarik. Nah, peserta didik ternyata menjawabnya adalah saat bermain kuis. Lalu saya tanya, kenapa saat bermain kuis yang paling menarik? Padahal ada kegiatan pembelajaran yang lainnya. Karena ternyata mereka itu adalah anak-anak di fase yang suka bermain game. Jadi ketika pembelajaran itu diintegrasikan dengan gamifikasi, mereka sangat senang dan termotivasi dalam belajar, seperti itu. Adakah pertanyaan lain? Cukup. Oke, cukup. Dari teman-teman yang lain sudah cukup juga? Oke, terima kasih. Saya Retno Asih
Memohon maaf dari awal sampai akhir presentasi pada hari ini. Apabila ada banyak tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman, saya memohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam